IPA kelas 8. Ini ada sebuah grafik kecepatan terhadap waktu, ya. Perubahan kecepatan suatu partikel terhadap waktu. Nah, yang ditanyakan adalah dari grafik ini termasuk ke dalam jenis apakah gerak yang dilakukan partikel pada detik 0 sampai 20, 20 sampai 40 dan 40 sampai 50. Itu untuk yang 4A. 4A yang 1, ya. Yang dari 0 sampai 20 sekon. 0 sampai 20 sekon. Kita lihat 0 sampai 20 sekon ini di sini. Kemudian grafiknya kita lihat di sini ada kenaikan kecepatan, ya. Dari 10 sampai berawal 10 kecepatannya kemudian sampai ke 20 meter per sekon. Berarti ini namanya termasuk ke dalam jenis apakah? Ini jenis gerak lurus berubah beraturan dipercepat. GLBB dipercepat. Kemudian 20 sekon sampai 40 sekon. Berarti dari sini sampai sini, ya. Selanjutnya 20 sekon sampai 40 sekon. Kita lihat 20 sekon sampai 40 sekon berarti ini grafiknya. Tidak ada kenaikan kecepatan. Karena tidak ada kenaikan kecepatan, dia stay atau tetap kecepatannya di 20 meter per sekon, ya. Karena tidak ada perubahan kecepatan, maka ini gerak lurus beraturan atau GLB. Terus selanjutnya yang 40 sampai 50 sekon. Yang 40 sampai 50 sekon. Kita lihat 40 sampai 50 sekon ini grafiknya turun. Kecepatannya berubah dari 20 meter per sekon di sini sampai ke 0, ya. Jadi dia merupakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat dari kecepatan 20 meter per sekon sampai akhirnya dia berhenti. Ini namanya gerak lurus berubah beraturan diperlambat sampai berhenti, ya. Perlambat. Nah, itu untuk menjawab yang A. Sekarang yang B. Yang B. Hitunglah percepatan rata-rata partikel pada selang 0 sampai 20 meter per sekon. Percepatan. Ini kalau mau lengkap diketahui. Ditanya. Jawab. Dari soal diketahui dari 0 sampai 20, ya, percepatannya dari 0 sampai 20. Nah, percepatan itu nanti yang ditanya adalah A. Ini A itu perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Ini nanti di sini ada perubahan kecepatan itu V1 min V0, ya, atau V akhir dikurangi V mula-mula, perubahan waktu T akhir dikurangi T0. Nah, seperti ini, ya. Jadi V1-nya V0 dulu atau V1-nya enggak apa-apa. V1-nya kecepatan awalnya dari 0 sampai 20 kan yang ditanyakan ini. 0 sampai 20, ya. 0 sampai 20, maka kecepatan akhirnya di 20 meter per sekon, terus kecepatan awalnya di 10 meter per sekon, ya. Terus T akhir kan dari yang ditanyakan dari 0 sampai 20, T akhirnya di sekon ke 20 sekon, kemudian T awalnya di 0 sekon. Nah, dari ini kita masukkan ke sini, ya. Ini agak ke kiri lagi. V1-nya tadi 20
meter per sekon dikurangi V0-nya atau mula-mula kecepatannya adalah 10 meter per sekon dibagi dengan T akhirnya kan diminta dari yang 0 sampai 20 sekon. T akhir waktu akhir di detik ke-20 atau sekon ke-20 dikurangi 0 sekon. Ini dikurangi ini 10 meter per sekon dibagi 20 dikurangi 0 20 sekon. Nah, ini kita coret saja jadi 1/2. Tulis saja 1/2 ya, atau 0,5 meter per sekon ini naik. Jadi meter per sekon pangkat 2. Ini untuk percepatannya. Terus yang C, berapa jarak yang ditempuh partikel pada selang 0 sekon sampai 40 sekon? Yang C. Yang C ditanyakan adalah jarak dari 20 sampai 40 sekon ya. Jarak ini yang ditanyakan. Waktunya itu dari 20 sekon sampai 40 sekon berarti 40 sekon dikurangi 20 sekon. Waktu tempuhnya berarti 20 sekon. Terus dari sini kecepatan dengan kelajuan itu satuannya sama ya. Nah, bedanya kalau kelajuan itu merupakan besaran skalar, dia tidak punya arah, hanya nilai saja. Kalau ini merupakan gerak lurus, maka kecepatan dengan kelajuan ini sama ya. Jadi kelajuannya adalah, karena ini yang ditanya jarak, maka hubungannya dengan kelajuan. Kalau yang ditanya perpindahan, hubungannya dengan kecepatan. Di video sebelumnya sudah saya kasih soal untuk perbedaan soal, kasih video ya untuk perbedaan kecepatan dan kelajuan. V-nya berarti di 20 meter per sekon. Dan satuannya sama ya, kelajuan dan kecepatan satuannya sama. Cuma ada yang berbeda adalah di jarak dan perpindahan. Kalau perpindahannya itu sama dengan jarak, maka nilainya nanti sama juga. Dan besaran ini kecepatan itu punya arah ya. Kalau ini enggak ada, hanya nilai saja. Yang ditanyakan untuk kelajuan V itu jarak dibagi waktu tempuh. Maka S adalah V kali T. Tinggal kita masukkan V-nya. 20 meter per sekon kalikan waktunya 20 sekon. Coret sekonnya 2 kali 2 4. Ada nolnya 2. 400 meter. Ini adalah perpindahan jarak yang ditempuh ya oleh partikel tersebut dalam waktu 20 sekon. Bukan perpindahan tapi jarak ya. Terus D, hitunglah percepatan rata-rata. Hitunglah percepatan rata-rata partikel pada selang 40 sekon sampai, dari 40 sekon sampai 50 sekon percepatannya berapa? Diketahui. Nah, ini yang di atas sudah ada ya, yang tadi percepatan, cuma ini beda dari selang waktunya. Maka T akhirnya ini kan dari sini sampai sini berarti T akhirnya di 50 sekon. 50 sekon. Ini ya. 50 sekon, kemudian T awalnya di 40 sekon. Ini 10, 20, 30, 40 sekon. T nolnya di 40 sekon. Terus apalagi? Kecepatan yang diketahui dari sini sampai sini ya, kecepatannya ini. Maka V akhir, kecepatan terakhir di sini di 0. Kecepatan ini kan titik 0. Kecepatannya di 0 meter per sekon. Kemudian bermula dari sini. Kan yang ditanyakan dari 40 sampai 50. Berarti awalnya di titik ini, berakhir di titik ini. Awalnya di 20 meter per sekon. Atau V0 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah, ini diketahui, yang ditanyakan adalah percepatan atau A. Delta V dibagi delta
T. Masukkan V-nya. 0 dikurangi ya. V1 dikurangi tadi di atas sudah ada ya. V1 dikurangi V0. Langsung saja sini. 0 dikurangi 20 dibagi T akhir dikurangi T awal. 50 dikurangi 40. Satuannya nanti, ini kan satuannya meter per sekon. Yang ini satuannya sekon. Jadi nanti satuannya meter per sekon pangkat 2. Ini dikurangi ini negatif 20, ini dikurangi ini 10, negatif 20 dibagi 10 berarti berapa? Ya betul, negatif 20 ya. V-nya ya betul. Negatif 20 dibagi 10 berarti 2. Negatif 2 meter per sekon pangkat 2. Tanda negatif ini artinya dia mengalami perlambatan ya. Jadi percepatan itu dipercepat dan diperlambat. Lambangnya sama-sama A. Demikian, semoga bermanfaat. Ini saya dari atas.